Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahu 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kira Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih seputar salat berjamaah ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana salat berjamaah itu untuk bisa kita datangi masjid, dan karena satu kondisi kita tidak bisa berangkat ke masjid. Yang pertama, alasan utamanya adalah karena hujan, ya, hujan yang lebat, yang sedikit ekstrim, ya, untuk kita tidak bisa berangkat sholat berjamaah di masjid. Kemudian karena sakit, ya, sakit yang begitu parah, yang kalau buat kita bangun aja nggak bisa. Lantas kemudian dihadirkannya makanan, ya, dengan satu kondisi kita lagi lapar, lagi berhasrat untuk membutuhkan makanan itu sendiri. Lantas kemudian jangan dijadikan kebiasaan, ya, udah aja dibikin biasa makan dulu, ya. Lantas kemudian ya sesuai kebutuhan, artinya tidak berlebihan ketika pada saat dihadirkannya makan. Lantas kemudian makanan yang sudah dihidangkan, ya. Lantas kemudian nggak bisa kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena kita ada hajat, ya, entah BAB, entah mau pipis, ya, terhalang kita. Utamain Pak, bagaimana Pak? Utamain sholat berjamaah datang ke masjid atau ke WC dulu? Ya, karena udah kebelet, ya, harus ke WC dulu, ya, karena untuk sholat berjamaah kan bisa nanti kalau pada kesempatan yang lain. Ini jangan mentang-mentang ada hajat mau BAB, setiap mau berangkat ke masjid alasannya ke WC. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, hari ini pembelajaran kita tentang sholat tahiyatul masjid, ya, adab pada saat kita datang ke masjid. Nih, kadang memang hal yang sepele, ya, karena kita banyak kebutuhan dunia, Pak. Datang ke masjid kita baca doa tuh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli junubi waftahli abwaba rahmatik. Udah dibaca nggak tuh Pak? Kalau datang ke masjid, ya. Nih, etika atau adab yang memang disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau masuk masjid lepas sendalnya dulu, ya, jangan langsung masuk. Kadang-kadang putar badan, ditaruh sendalnya begitu, dilepas, diinjak. Ini sunnah yang terlupakan, hampir rata-rata kita lupa, ya. Datang ke masjid, lepas sendalnya dulu, diinjak, baru masuk kanan, kaki kanan, dan berdoa Allahumma firli junubi waftahli abwaba rahmatik. Kita minta ampunan dosa dan kita minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lantas kemudian sampai di dalam masjid ini satu bentuk penghormatan, Pak. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berangkat bismillah biniyatil ibadah sampai ke masjid dengan niat kita dapat sholat tahiyatul masjid. Gak gampang ini, Pak. Ya. Sampai di masjid kita sholat 2 rakaat. Ya, ini berdasarkan satu makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Qatadah. Ya, ketika kita datang masjid, adab atau etika kita sampai di rumah Allah, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah yang namanya sholat tahiyatul masjid. An Abi Qatadah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid. Ya, makna hadis ini dari Ibnu Qatadah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjid, apabila salah seorang di antara kamu masuk datang ke masjid, falyarka, ya, raka'ataini qabla ayyajlis. Jadi kita diperintahkan, disunahkan, maka hendaklah sholat 2 rakaat sebelum dia duduk, ya, qabla ayyajlis. Jadi datang ke masjid sebelum duduk, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholli sunatan tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Suratul Fatihah, kemudian kuliah rakaat pertama itu, Pak. Rakaat kedua Fatihah kul sama seperti biasa, apa yang biasa kita kerjakan. Hukum sholat tahiyatul masjid, ya, adalah sunnah, artinya tidak wajib, boleh dikerjakan tapi dapat pahala bagi yang mengerjakannya. Nih, kita punya satu kesempatan, banyak waktu, ya, ada di rumah terus banyak waktu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan kadang-kadang kita banyak urusan dunia, udah mau berangkat ke masjid tamu datang. Ada aja, Pak. Ya Allah. Ya, kalau kita udah dibilang faktor usia, ada satu kesempatan di mana kita untuk lebih dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, yang manfaatkan berangkat sebelum datangnya waktu azan. Memang satu makna hadis juga mengatakan siapa orang yang berangkat ke masjid sebelum dia azan. Ini artinya orang-orang yang mengutamakan sholat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti bersinar seperti matahari. Itu paling terang itu, Pak. Waktu wudu seperti bulan purnama, berangkat pada waktu azan masih dapat tuh bintang. Nah, kalau udah komat, udah rakaat pertama, kedua, ketiga, udah redup dimulai itu sampai nggak dapat apa-apa. Allah kirim, ya. Jadi hukum sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Lantas kemudian ada satu hal yang bisa menggugurkan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Ada beberapa hal, Pak. Yang pertama, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang gugur untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, artinya udah gak ada kesempatan lagi, ya, itu biasanya petugas masjid, contoh merbot. Ya, makanya kalau ada merbot yang datang ke masjid, manfaatkan dulu, jangan ambil pekerjaan dulu, ya. Dari rumah udah ada wudu, masuk masjid dengan adab, ya, dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Buka sendal, injak sendal, masuk, ya, Allahumma firli junubi wabtahli afwa barahmatik. Lantas kemudian sholat itu. Selesai sholat sunnah baru ambil kerjaan. Jadi gugurnya sholat tahiyatul masjid bagi mereka yang seringkali lewat mondar-mandir ke masjid, contohnya petugas masjid atau merbot. Nih, ya, pelajaran buat kita. Imam juga demikian. Kalau seringkali datang ke masjid, ya, gugurnya salat sunnah tahiyatul masjid karena seringkali dia berulang-ulang masuk ke dalam masjid, seperti contohnya marbot atau petugas masjid.
Lantas kemudian apabila kita ini lupa, ya gugur, nggak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Artinya gini, ketika kita masuk masjid langsung duduk. Ya, kalau tadi kan makna hadisnya adalah idza dakhala ya ahadukumul masjid falyarka rak'ataini ya qabla ayyajlis. Salat 2 rakaat sebelum kalian duduk. Kalau sudah duduk berarti kan kita lupa. Ya, gugur tuh salat sunnah tahiyatul masjidnya. Udah nggak ada lagi salat sunnah tahiyatul masjid. Paham Pak 2 poin ini? Satu, petugas masjid yang seringkali datang ke masjid. Makanya kalau mau datang ke masjid karena berulang-ulang sholat dulu. Ya, jadikan kesempatan adab ini adalah etika yang terbaik. Lantas kemudian kita datang ke masjid, sholat wajib berjamaah ini sudah ditegakkan. Umpamanya imam sudah mau siap-siap memimpin sholat wajib, ya muadzin sudah kata sof. Ya kalau orang dulu gitu Pak, ini di kampung ya, kalau Pak Nono mungkin sama di kampung sama saya tuh, di Kuningan gitu ada orang tua Pak. Jadi sebelum sholat udah kayak perang, sof. Allah biarin saya tak kagum banget. Di sini nggak ada cerita kayak gitu, ya. Sof barisan siap. Ya bahasa sausufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau imam sudah katakan demikian, rapikan barisan sama. Ya, kita datang ke masjid, ya baca doa Allahumma firli junubi wabtani wa barakatik. Udah nggak ada lagi kesempatan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat wajib sudah mau dilaksanakan. Lantas kemudian jika masuk masjid pada hari Jumat dan khatib sudah hampir selesai. Ya, ini kadang-kadang kan ada orang yang nggak paham, nggak ngerti. Khatib udah naik mimbar, ya dia datang, dia sholat tahiyat depan imam, udah duduk jauh lebih baik. Ya, sholat sunnah qabliyah, ya sebelum sholat Jumat kalau bisa jangan sampai khatib sudah naik mimbar atau orang baru datang tahiyatul masjid udah gitu qoblah Jumat. Ya Allah, ini biar kita paham, ya. Artinya kalau khatib udah naik mimbar udah duduk langsung, ya. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah, ya. Jadi tidak ada syarat sunnah ketika sudah dikumandangkan iqamah, ya. Kalau imam sudah siap, muazzin pun sudah mengumandangkan lafaz dalam kalimat iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Udah selesai, nggak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi mengutamakan yang wajib, nggak lagi ada utamakan yang sunnah, ya. Jadi dia jelas dikatakan apabila sholat sudah diiqamah, ya maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Nggak ada lagi ke sholat sunnah, yang ada tinggal sholat wajib. Lantas kemudian ada 3 keadaan orang yang sedang sholat sunnah dan mendengar iqamat. Nah ini penting nih Pak, waktu tinggal dikit lagi insya Allah kena dapat, ya. 3 keadaan. Yang pertama sudah sampai di akhir sholat, ya sudah tahiyatul akhir, maka lanjutkan sholat sunat tahiyatul masjidnya. Umpama, ya sekarang kan ada running tag, ya akan ada tertulis di situ umpamanya iqamat tinggal sekian detik. Ini ada orang yang sholat, posisi dia sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, ya dalam sholat rawatib, dia sudah sampai pada rakaat kedua, mau salam, ya masuk rakaat kedua, lanjutkan, ya ini keadaan yang kadang-kadang kita nggak paham. Kalau baru Allahu Akbar baru rakaat 1, tapi sudah dikumandangkan iqamah, ini biasanya masjid-masjid gede nggak ada lagi toleransi, udah waktunya datang iqamat, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah
di situ kita harus batalkan. Ya, jadi keadaan baru sampai awal sholat, baru di awal rakaat pertama, ya kita menegakkan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib. Allahu Akbar. Tahu-tahu udah ada komat, berhenti, batalin. Kenapa? Mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, sholatnya sudah sampai pertengahan sholat. Ya, misalnya sholat sudah sampai awal rakaat kedua. Kalau targetnya adalah insya Allah dapat nih, ya kita masih di akhir, di pertengahan, tapi udah mau akhir. Ya, artinya dipercepat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak boleh menghilangkan. Ya tetap umpamanya masih bisa, kita yakin nih, sambut dulu itu, selesaikan dulu ya sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah. Ya paham sampai sini Pak? Ya insya Allah. Jadi pembelajaran kita masih seputar sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ya besok insya Allah kita masuk pada satu catatan meluruskan sholat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, seputar sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ada yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, ada yang namanya sholat sunnah qabliyah. Ya, nih sholat sunnah. Dalam sholat rawatib ada namanya sholat sunnah subuh. Ya, ini namanya dikatakan sholat qabliyah atau sholat sebelum datangnya waktu sholat wajib sholat subuh. Ya, setelah sholat wajib subuh udah nggak ada lagi sholat sunnah tuh Pak. Ya, tapi nanti setelah kita zikir, setelah sholat subuh zikir doa, ya sampai ketemu waktu syuruk. Nah, duduknya kita tetap pada posisi. Nah nanti boleh kita gunakan tuh kesempatan sholat sunnah subuh. Pahalanya haji umroh. Ya, umpamanya seperti kita ini ada taklim. Ya, sang guru sudah menyampaikan selesai, katakan jam 6, waktu syuruk jam 5 lebih 55 menit. Ya, jangan langsung bubar Pak. Manfaatkan waktu itu dengan sholat sunnah syuruk. Ya, sholat sunnatul isra, rakaatain lillahi ta'ala, sholat sunnatul syuruk, rakaatain lillahi ta'ala. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua salam. Insya Allah dapat pahala haji umroh. Sempurna. Nih, qabliyah. Yang pertama ada di waktu subuh. Lantas kemudian masuk zuhur, ya. Ada yang dikatakan dua sebelum waktu zuhur, dua sesudah waktu zuhur. Jadi ada kemungkinan seperti itu, ada pendapat. Ada yang memberikan pendapat dua sebelum zuhur dan dua sesudah zuhur. Artinya qabliyah 2, lantas kemudian lanjut sholat fardu zuhur, lanjut kemudian setelah doa gunakan kesempatan untuk melaksanakan ba'diyah 2. Paham Pak? Ya, insyaallah. Lantas kemudian waktu asar masuk, ya kita datang sholat sunat tahiyatul masjid sudah dapat, ya. Terus kemudian dapat lagi sholat qabliyah asar, ya. Asar sebelum asar 2 rakaat, sesudah asar nggak ada lagi itu sholat sunnah. Ya kan kebanyakan salah paham kadang-kadang. Boleh nggak Pak Ustaz saya duduk? Boleh kalau duduk aja. Tapi sholat sunnah tidak ada sesudah waktu asar. Paham sampai di sini Pak? Lantas kemudian wajib sholat maghrib, datang kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus kemudian udah selesai itu kumandang suara azan, lanjut Pak, lanjut sholat wajib sebenarnya. Tapi kan kita memberikan kesempatan, peluang bagi jamaah yang lain biar bisa kena sholat berjamaah, biar dia dapat sholat berjamaah waktu maghrib. Ditunggu tuh. Nah boleh kita manfaatkan kesempatan saat itu untuk sholat sunnah mutlak, untuk sholat sunnah yang lain, ya. Nggak ada qabliyah, yang ada maghrib, sesudah maghrib ba'diyah. Selepas sholat maghrib, Ustaz saya mau zikir. Oh silakan, ya 2 rakaat sholat ba'diyah, lantas zikir, baca Quran. Tapi lebih utama lagi sholat sunnah awabin, ya 2. Nah nanti kita pelajari
insya Allah pada kesempatan yang lain. Ini satu kesempatan sholat sunat taubat yang pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 12 tahun kita ibadah. Tapi jarang ya Pak, kesempatan ini dimanfaatkan. Emang bakal juga Pak. Ya kalau kita niat insya Allah beres. Ya, lanjut kemudian masuk waktu Isya. Ya, kita lanjut boleh langsung setelah azan, nggak lagi sholat sunnah qabliyah, lanjut kepada sholat wajib Isya. Nah setelah Isya baru kemudian sholat ba'diyatan sesudah sholat Isya, fardu Isya. Paham sampai di sini Pak ya? Ya insya Allah karena sudah biasa kita kerjakan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni dosa dan salah kita, dan insyaallah Allah bimbing kita terus dengan hidayah dan petunjuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi